kabupaten ini, ya. Jadi sejarah Persi Minang itu bisa dikatakan 19 kota kabupaten, 19 pula versinya. Nah, tidak ada satupun yang dianut kompak. Ya, masing-masing kota, masing-masing kabupaten, masing-masing wilayah punya versi berbeda. Nah, untuk apa dianut versi sejarah tersebut jika tidak ada verifikasi, tidak ada legalitas dari Dinas Kebudayaan Kabupaten serta Dinas Kebudayaan Provinsi. Dan dalam hal ini bertanggung jawab juga Kesbangpol, Menkumham, BPCB Sumbar. Banyak yang terkait dalam hal ini dari unsur instansi pemerintahan. Saya punya bukti tertulis versi, banyak versi di Minang itu mengenai sejarah, dan itu membuat kami mudah-mudi rugi. Tidak ada satupun yang ada kekuatan hukumnya. Nah, akhirnya kami ribut di perjalanan, begitupun sumber daya alam kami yang kami tidak tahu sejarahnya, yang sebelumnya itu adalah ulayat simpanan, ulayat larangan, ya, hutan ulayat masyarakat adat atas nama ulayat suku, ulayat kaum, tahu-tahu dikelola oleh tata pemerintahan. Ini sangat merugikan sekali aturan susunan adat dan budaya di Minang. Nah, aturan susunan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu dilanjutkan, tetapi yang merugikan kami, bagaimana? Tidak ada ditindaklanjuti. Jadi siapapun yang menerima konten ini, ya, silahkan dimasuki konten 31 Oktober 2021 sampai tahun 2023, itu tahap keliling Sumbar tahap 456. Nah, itu proses meraih data informasi sejarah banyak versi, mengadakan acara pertemuan di guest house salah satu wakil bupati di wakil bupati, ya. 2 hari acara tersebut, menghadiri milad MAM ke-9 di Parakjua, Hotel Emersia, macam-macam. Itu keliling Sumbar, 19 kota, 19 kabupaten, serta dialog dengan para praktisi, melakukan uji kelayakan kepada para ketua KAN. Beliau-beliau mengakui bertanda tangan, berstempel basah mendukung program kaderisasi alih generasi dan penyadaran penghulu datuk yang saya usulkan. Nah, beliau mendukung, sangat mendukung, membubuhi dengan tanda tangan, nomor nama, gelar, nomor telepon, stempel basah Kadapatan Adat Nagari terkait. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita harus sebelum membangun kekuatan apapun, kekuatan sumber daya manusia, kekuatan mengelola sumber daya alam, kita harus memberikan, harus ada ketegasan kekuatan sejarah ini terlebih dahulu. Karena dalam hal sejarah inilah, ibaratnya daun pohon, dia tetap sadar dari pohon mana dia jatuh. Dia tahu asal usulnya, dia tahu bagaimana proses aturan susunan yang berlaku saat ini, dan seperti apa pula proses yang aturan susunan yang berlaku di era Pelakat Panjang, Ladang Panjang, lalu era Langgam, era Lareh, ya, macam-macam era itu ada data sejarahnya sama saya. Jadi ini himbauan duduk bersama secepatnya. Kalau saya sosialisasikan terus di medsos ini, maka akan terjadilah perang padri dalam bentuk sejarah. Nah, ya, antum sekalian yang memiliki anggaran akan terpojok sendiri. Dan jika ada perebutan perampasan hak wilayah tanah, ada penyalahgunaan hak tanah, maka Anda sekalian walaupun sudah pensiun tetap Anda akan dipanggil. Camkan itu, ya. Nah, jadi hati-hatilah. Jadi jika masih belum juga bersedia diajak duduk bersama, maka itulah risiko ke depannya yang akan saudara-saudari terima. Walaupun sudah berhenti sebagai di jabatan dinas atau jabatan, tetap akan dipanggil jika melangkahi atau jika menyalahgunakan jabatan. Ya. Jadi saya sudah mulai sosialisasi dalam video pendek untuk menjadi video short di banyak channel YouTube. Mulai dari sejarah Pariangan, sejarah Pasaman, sejarah Pariaman, dan lain-lain. Dan itu rata-rata di atas keberadaan Pagaruyung, di atas keberadaan Pariangan semua. Nah, keberadaan yang selain Luak Nantigo, nah itu keberadaannya sudah terlebih dahulu. Jadi harus ada pembaharuan revisi sejarah.
harus memulangkan sirih kepada gagang pinang ketampu, harus mengembalikan jalur estafet leluhur yang lurus dan jernih. Dan itu harus diverifikasi, dilegalitaskan oleh Dinas Kebudayaan, dan Dinas Kebudayaan harus bertanggung jawab dengan apa-apa yang beliau legalkan sampai sejauh ini. Ya, jadi himbauan kepada Bupati, Wali Kota, secepatnya lah diambil langkah-langkah. Kalau tidak, makin banyak masyarakat yang tahu lewat saya sosialisasikan, lewat Facebook, Instagram, YouTube, grup-grup WA, lalu di TikTok, macam-macam, lewat website dan lain-lain. Maka yang mengatasnamakan bela ABSSBK yang mengurusi hal adat dan budaya akan terpojok sendiri. Dan itu kekuatan Badan Eksekutif Mahasiswa di Sumbar itu akan bergerak dengan sendirinya, dan bayangkan apa yang akan terjadi. Tuh, bayangkan dan itu akan menimbulkan barisan-barisan adat yang memang berjibaku, yang memang bermental marawa, berani berserah diri, hitamnya, merahnya berani, kuningnya keagungan. Nah, menghidupkan amal jariah leluhur yang mungkin telah banyak disalahgunakan oleh kerapatan, kelembagaan, instansi pemerintah. Jadi kita harus duduk bersama, walaupun per kota, per kabupaten, ya ini himbauan serius. Saya akan tetap mensosialisasikan sejarah yang lebih tua daripada Paguruyung dan Periangan, ya. Jadi himbauan jangan dianut lagi sejarah yang tidak ada verifikasi, tidak ada legalitas dari Dinas Kebudayaan, dan yang sudah dilegalkan oleh Dinas Kebudayaan itu harus kita tuntut, uji kelayakan, historisnya, teologinya, sainnya, zetrutnya, bukti alamnya, cerita rakyat, catatan tertulis harus dilakukan uji kelayakan. Dan itu dan suatu saat itu akan bergerak dengan sendirinya. Kalau masalah berkas sudah saya masukkan ke lembaga instansi pemerintah di provinsi, dan untuk kabupaten sudah saya masukkan ke beberapa DPRD, beberapa Elkam, beberapa bupati berkas laporan tersebut. Jadi jangan dikira saya telah menempuh proses yang mungkin saudara-saudari pikir belum saya lakukan. Ya, saya tinggal menuntut saja. Kenapa ombudsman? Nah, saya akan menuntut ombudsman ini sudah melanggar administratif. Indisipliner dan administratif, berkas saya tidak ditanggapi. Nah, silakan saudara yang baru datang disimak, di-share video ini, nanti mudah-mudahan mendapat pengalaman baru. Jadi kalau secara leluhur kenagarian kacang itu sudah capek, sudah bosan, sudah jenuh mengajari para pejabat yang menjabat perdamaian Koto Piliang, yang menjabat Langgam 67 Koto Piliang, yang menjabat Cumeti Koto Piliang, yang menjabat Camintari Koto Piliang, sudah capek menunjuk ajari Datuk Balimo Periangan, Datuk Baranam Solo, Datuk Batujuh Lindung Bulan, dan lain-lain. Ya, termasuk pihak Rajo yang sekitar pesisir barat. Ya, sudah capek. Jadi ini gelombang terakhir. Jika tidak juga mengambil langkah-langkah yang tepat, jika tidak juga menganggarkan anggaran, antum sendiri akan terjepit, antum sendiri yang mengeluarkan kebijakan publik akan terjepit sendiri, walaupun sudah tidak dalam keadaan dinas, walaupun sudah tidak menjabat jabatan, antum tetap akan dipanggil kembali atau disita jika Anda sudah wafat. Kasihan keturunan yang ada saat ini, ya. Jadi semasa hidup cobalah diluruskan, dijernihkan kembali perbuatan-perbuatan bekas-bekas yang ditinggalkan di goresan alam ini, ya. PT yang dimaksud di dalam judul ini adalah pulang pergi keliling Sumbar 6 tahap. Nah, ya, himbauan dalam bahasa Inggris, do not use historis atau sejarah yang no verifikasi, yang tidak ada verifikasi, yang tidak ada legalitas dari Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, banyak legalitas terkait. Cukup sekian, terima kasih. Free copy passer, silahkan dikunjungi konten tadi yang disebutkan 31 Oktober 2021 sampai tahun 2023. Oke, baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, dari Bandar Lampung Kota, Ambo asal Kanagarian Kacang, cukup data informasi. Jika saudara-saudari masuki konten-konten channel YouTube ini, ya, sekalian dibuka nanti di dalam komentar ada postingan sebelumnya yang mendukung konten, ada juga deskripsi. Ya, silakan masuki. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.